Halo guys, bagaimana kabar kalian dede-dede, kakak-kakak, sepuh-sepuh, puh. Kali ini kita akan membahas tentang persentangan lagi yang dibintangi oleh uas saya atau paman saya, yaitu Ma Dong-seok. Film ini disutradarai oleh Won Tae-ri yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Langsung saja, nggak usah banyak ngabangus, gaskeun. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang mencurigakan yang mengikuti satu mobil di depannya. Pria misterius itu sengaja menabrakkan mobilnya. Dengan santai si pemilik mobil yang ditabrak keluar untuk memfoto agar dia bisa melaporkan kejadian itu dan sekaligus mengklaim asuransi. Tiba-tiba keesokan harinya, seorang polisi bernama Tae-suk datang ke TKP dan mendapatkan banyak bukti yang didapatkannya. Salah satunya goresan di bumper belakang mobil bekas tabrakan dengan mobil pria misterius. Bukti-bukti ini pun langsung dia laporkan ke atasannya saat rapat berlangsung. Ia menyimpulkan bahwa pembunuhan ini adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai, cenah. Tapi ternyata dia dianggap mengadi-ngadi dan tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan dia dikira hanya pengen kapuji agar bisa naik jabatan. Scene berpindah kepada dua bos gangster terbesar di Korea yang sedang bernegosiasi, Sang-do si Polontong dan uak saya Dong-seok. Dalam pembagian wilayah kekuasaan dan aset, Sang-do dapat bagian lebih banyak daripada Dong-seok si bos gangster. Tapi si Sang-do serakah meminta lebih. Asisten Dong-seok pun tak terima dan memaki Sang-do, tetapi si bos menenangkannya. Setelah kejadian poli gigi, Sang-do pun si Polontong ketakutan. Setelah pertemuan itu, si Obos langsung pulang naik mobil sendirian. Tidak disangka ia diikuti si psikopat, bahkan dia juga ditabrak dari belakang. Si Obos pun turun dari mobil, tapi kali ini dia tidak ngamuk. Si Obos memaafkan si psikopat itu, tapi tiba-tiba Obos pun turu dengan luka yang parah. Beruntungnya dia dibawa ke RS tepat waktu. Si Obos sempat mengalami kritis tetapi masih bisa diselamatkan. Mengetahui hal itu, anak buahnya si Obos sangat marah. Mereka pun tanpa banyak ngabangus menyerang markas Sang-do. Mereka semua kira hal ini ulah Sang-do, cenah. Setelah beberapa hari turu, akhirnya si Obos gangster sadar dari komanya. Keesokan paginya si Obos pun langsung memberitahu asistennya bahwa tidak mungkin Sang-do melakukannya karena si pelaku tidak punya motif apapun saat menyerangnya. Si polisi pun datang sambil pepolontongan. Si polisi sangat yakin bahwa yang menyerang si Obos adalah psikopat koplok, cenah. Tetapi si Obos tidak mau membantu. Dia berkata, "Saya mah cuman terpleset dan mendapatkan banyak luka, cenah." Si polisi pun langsung keluar dari ruangan itu, tapi ia tidak pulang begitu saja. Ia kemudian mengecek mobil yang kemarin dipakai si Obos. Sementara itu Sang-do sasadu kepada si Obos, tapi bukannya bawa buah-buah atau oleh-oleh sejenisnya, ia justru malah ngeledek kepada si Obos bahwa dia lebih baik bundir karena reputasinya sudah sangat buruk. Ditambah dia juga minta setengah wilayah kekuasaan dan biaya pengobatan untuk anak buahnya setelah kemarin diserang, cenah. Meskipun pengen menyentangnya, si Obos pun tetap sabar dan tenang. Dia berkata, "Ya udah silahkan ditanggung ku saya, cenah." Ternyata yang dikatakan si koplok Sang-do benar-benar terjadi. Gara-gara penyerangan itu, reputasi bisnis si Obos gangster turun drastis. Bahkan semua investor yang akan membantunya membangun bisnis judi online dan slot memilih untuk mundur. Si Obos gangster pun merasakan bahwa karirnya sudah sangat hancur. Scene berpindah kepada si psikopat bangsat ini masih terus beraksi. Kali ini dia membunuh dan mencuri truk milik pria yang sedang menyiapkan kejutan untuk anaknya yang ulang tahun. Sarap kan guys?
Di waktu yang sama, si Obos pun menyewa pelukis untuk menggambar sketsa wajah si psikopat. 비슷하네 이 새끼. Tanpa si psikopat sadari, di dalam truk itu ada orang yang sedang tidur, percentangan pun terjadi. Ya, kalian juga tahu pasti pemenangnya adalah si Koplok dan tanpa sengaja si psikopat Koplok itu menjatuhkan pisaunya. Beberapa hari kemudian, asisten si Obos menemukan pisau dan juga mobil milik si psikopat. Si Obos merasa puas dan dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Tanpa banyak ngabangus, si Obos langsung menghubungi si polisi. Dia memberitahu bahwa dia punya banyak bukti untuk mengungkap kejahatan ini. 거기서 그 새끼 차를 찾았거든. Mereka pun bertemu dan bekerja sama menangkap si Koplok psikopat tersebut. Mereka membuat sebuah perjanjian jika polisi dapat menangkapnya lebih dulu, maka si psikopat ini akan dipenjara. Tapi jika si Obos yang mendapatkannya lebih dulu, maka si Obos akan mencentangnya sampai semokat-mokatnya titik. 있으면 들어오던가. Setelah itu, si polisi yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dengan diam-diam membangun timnya sendiri untuk melakukan misi ini. Dia juga dibantu oleh anak buahnya si Obos, lengkap dengan duit-duitnya dan fasilitas-fasilitasnya. 아니면 늘 준비돼 있다는 뜻이죠. Kemudian si polisi bertemu dengan ahli forensik untuk mengecek semua bukti yang dia dapatkan. Tetapi saat si polisi menjalankan misi, si Obos justru menyalahgunakan barang buktinya. Si Obos menyuruh asistennya menggunakan pisau si psikopat untuk membunuh saingan mereka, yaitu si Bedogong Sangdo. Hasil tes forensik dan info yang didapatkan polisi adalah adanya kesamaan DNA korban yang menempel di semua bukti dan pisau yang digunakan untuk membunuh Sangdo. Si polisi pun langsung mengetahui bahwa si Obos gangster membohonginya dan dia pun langsung mendatangi rumah si Obos. Percentangan pun terjadi. Jelas Obos yang badannya seseg dengan gampangnya melawan si polisi. Dengan kalem si Obos pun berkata, saya melakukan perbuatan sudi itu selain untuk menyingkirkan si Bedogong Sangdo, sekaligus untuk memperkuat bukti bahwa si psikopat eta teh adalah pembunuh haram jadah, cenah ngarti teu sia. Nyata cara itu berhasil. Kepolisian pusat menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai. Info ini tersebar ke Kabupaten Korea. Sialnya tim si polisi yaitu tim 1 justru tidak dilibatkan dalam kasus ini. Padahal kasus ini ada di wilayah tim 1. Pusat menganggap tim 1 belegu karena telah sekian lama mereka baru tahu adanya kasus pembunuhan jadah. Di malam hari, si Obos gangster dengan kalem melayat Sangdo yang telah dibunuh oleh asistennya. Dia kesana hanya gimmick agar dapat kepercayaan oleh orang-orang dan reputasinya kembali naik. 형님이 여길 다 오시고. Sementara itu, si Koplok pun melihat berita kematian Sangdo yang dibunuh menggunakan pisau miliknya. Dia pun tak terima dengan hal itu karena pembunuhan itu bukan hasil keringatnya. Loh. Dia pun langsung ikut ngelayat ke kematiannya Sangdo menggunakan sobekan surat dan melihat ke arah si Obos gangster. Dia memberitahu asistennya Sangdo bahwa ada seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh bosnya. Di kemudian hari setelah meneliti berhari-hari, akhirnya si Obos dan si polisi mendapatkan bukti yang sangat berguna. Mereka mendapatkan darah di setir mobil milik si psikopat. Si polisi pun sangat tidak sabar merurusuhan untuk mengecek siapa si psikopat tersebut. Tiba-tiba terdengar gogorowokan dan ya. Meskipun terluka, mereka berdua masih bisa selamat dari serangan antek-anteknya Sangdo. Asisten Sangdo yang mokat karena tertusuk pisaunya sendiri, kemudian dikubur berjamaah bersama yang lainnya.
Di tempat lain, si Koplo Kaluman melakukan aksinya seperti biasa, jurus yang sama yaitu menabrak mobil dari belakang. Dia lagi-lagi membunuh dan membuangnya ke tempat sampah, dan kali ini dia pun mencuri mobilnya. Keesokan paginya si polisi berniat untuk membantu kasus pembunuhan Jadah, tapi atasannya malah ngebangus. Dia diminta untuk tidak nimbrung dan mengurus kasus penculikan yang baru saja masuk. Dengan sakit dada, si polisi pun melaksanakan misi ini. Tanpa dia sadari, yang melapor tersebut ternyata istri dari korban psikopat semalam. Istri korban pun juga beleguk, tidak dapat diajak kerjasama dengan baik. Dia malah menitipkan uang tebusan pada ibu-ibu penjual mie ayam dan melihat ke arah si polisi. Tentu saja hal itu membuat misi mereka gagal. Wah, asu. Beruntung si polisi sempat melihat si bangsat dan adu maraton. Gagal lagi, si polisi mempunyai satu harapan, yaitu botol yang telah diminum oleh si psikopat Jadah. Sore harinya hasil tes forensik setir mobil si psikopat dan botol si penculik keluar. Si polisi sangat tidak menyangka ternyata itu adalah orang yang sama. Tanpa banyak ngabangu, si polisi mendatangi alamat rumah si psikopat, tapi di sana hanya ada mamahnya saja dan si Jadah tidak pulang-pulang sudah berbulan-bulan. Beruntungnya si polisi, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Dia menemukan foto si psikopat yang saat disandingkan dengan sketsa yang dibuat si Obos, wajahnya ternyata sudi dan sangat mirip. Dengan seluruh data yang telah didapat, tim si polisi dan tim si Obos berkolaborasi untuk menangkap si psikopat terharam Jadah di Korea ini. Pagi, malam, subuh telah dilalui berbagai lokasi mulai dari warung Madura hingga Oyo telah mereka datangi, namun si Jadah belum juga mereka temukan. Siangnya si Obos menunggu jemputan polisi di pinggir jalan. Ada seorang siswi sekolah kehujanan berdiri di sampingnya sedang menunggu bis. Merasa kasihan, si Obos memberikan payungnya untuk siswi tersebut dan dia rela kehujanan. Tidak lama kemudian datanglah si polisi. Mengetahui si Obos gangster memberikan payungnya, si polisi sesorongot memarahi si siswi agar tidak menerima barang dari orang yang tidak dikenal, cenah. 같으신데요? 뭐? 웃지 마라. Malam pun tiba, si polisi, si Obos dan seluruh baraya mereka party untuk menyemangati mereka sendiri dalam masa pencarian ini. Saat sedang kalem-kalemnya, si Obos memerintahkan semua untuk tenang untuk memperhatikan berita pembunuhan yang ada di TV. Terkejutnya mereka mendengar korbannya adalah siswi sekolah dan terlihat payung milik si Obos tadi. 1, 2, 3, gas. 32번 버스 노선 따라 애들 다 모아 빨리. 지나가는 차들도 다 확인해. 이 새끼 분명 이 안에 있어. 다들 긴장해. 야 니들은 대경. Akhirnya mereka pun mendapatkan penginapan si Jadah. Seluruh tim telah bersiaga di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap mobil yang melintas. Beberapa kemudian mobil si Jadah datang, tetapi belum juga turun dari mobilnya, si Jadah langsung tancap gas. Setelah adu tabrak, si psikopat sudah tidak ada di dalam mobil. Si polisi, si Obos dan asistennya menyebar untuk mencari si Jadah, tapi si Obos yang mendengar asisten ngagegorowok langsung mendatanginya, tapi sialnya dia terlambat. Asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sekaratul maut. Sebelum menghembuskan napas terakhir, asistennya sempat membacot kemana si Jadah pergi. Dengan arahan ditambah tetesan darah dari pisau si Jadah, si Obos sampai di tempat karaoke. Satu persatu dia mengecek ke dalam, hingga akhirnya dia mencurigai satu ruangan. Tiba-tiba
Bajingan, bajingan. Bajingan, bajingan. Setelah dicentangi, si Obos membawa si Jadah ke gudang dan lanjut. 저 알아? 족 같은 소리야 이 씨발년. Bukannya ampun-ampunan, si Jadah malah gembira, asu. Si Obos pun makin membara, emosi Obos sudah tak terbendung. Kemudian dia mengambil sebuah bedog dan berkata, "Ku aing cacag sia." Yah, asu emang si polisi ini. Si Obos pun terkapar. Si polisi berkata, 그래 내가 경찰 아니냐. sampai di kantor polisi, semua orang pun begitu terkejut. Si polisi asu ini berhasil menangkap si psikopat Jadah. Para wartawan pun rusuh ingin meliput hal itu, tapi sialnya barang bukti untuk menyatakan si Jadah bersalah tidak cukup. Karena jika dia memberitahu barang bukti yang ia gunakan sebelumnya, pasti ia ketahuan telah bekerja sama dengan gangster, dan itu sangat berbahaya bagi dirinya seorang polisi. Ditambah si psikopat malah ngeledek si polisi karena tidak dapat membuktikan apa-apa. Saat persidangan berlangsung, selain kurangnya bukti, si Jadah juga pintar bersilat lidah anjas, sehingga dia hampir saja menang dan akan dinyatakan bebas. Dan betapa terkejutnya semua orang di sana, ternyata saksi terakhir itu adalah Obos gangster Uwa. Ternyata di hari sebelumnya si polisi membuat kesepakatan dengan si Obos. Meski kecewa pada polisi, si Obos pun mau bekerja sama dengan satu syarat dan si polisi pun menerimanya. Dalam kesaksiannya, si Obos ini orang satu-satunya yang selamat dari serangan si Jadah, langsung memberi bukti sketsa wajah, tapi bukti itu tidak cukup. Mainkan bos. Si Obos gangster lalu dengan lantang mendongengkan bagaimana dia adu mekanik melawan si Jadah saat itu sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya, dan dia memberitahu bahwa Jadah mempunyai luka tusukan di bahu kirinya. Dengan bukti tersebut, si Jadah bangsat ini akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum mokat mampus. 사형을 선고한다. 는 피고인의 극도의 폭력 성향과 Setelah itu kita bisa melihat si Obos gangster yang baru saja sampai di penjara dengan dikawal oleh para polisi dan disambut dengan hormat oleh para napi di sana. Ternyata si Obos berada di sana atas kesepakatan yang dia buat bersama si polisi tadi, di mana si Obos gangster akan membuat hari-hari si Jadah merasa di neraka jahanam. 안에 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 그 친구 Film pun tamat. Bagaimana uas saya ini sangat edan sekali kan guys. Seharusnya psikopat seperti itu disiksa sampai ampun-ampunan gak sih guys? Soalnya kalau langsung dibunuh terlalu cepat dan tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kabarnya mah uas saya setelah keluar dari penjara tadi ikutan akpol dan menjadi polisi cenah guys. Apakah kita lanjut perjalanan uas saya di Korea ini? Kita lihat nanti, oke? Ya sudah, saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe meren guys, bisa meren. See you.